Friska Bella di Learning Journal pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9? Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya ya, kok pertemuan ke-9? Mana pertemuan ke-8-nya Kak Friska? Oke, daripada kalian bingung, langsung aja Friska kasih tahu. Nah, kenapa di pertemuan ke-8 itu aku nggak bikin learning journal? Karena saat itu, di minggu kemarin, itu waktunya UTS atau ujian tidak serius. Maksudnya ujian tengah semester gitu loh. Sebenarnya aku bisa aja bikin learning journal, tapi aku bingung mau ngebahas apa ke teman-teman. Karena UTS ini ya mengulas kembali apa yang udah dipelajari, dan itu tuh sudah aku sampaikan ke teman-teman tentunya di setiap pertemuan di learning journal ini. Setelah UTS ini, karena kemarin itu presentasi per kelompok sudah selesai nih teman-teman. Jadi di pertemuan ke-9 ini kita ada perbedaan dalam teknis pembelajaran. Yang tadinya diskusi kelompok, terus ada pertanyaan, ada makalah yang harus kita baca juga. Nah, kalau di pertemuan ke-9 ini kata Pak Adi tuh kemarin sebenarnya kita belum masuk materi lebih lanjut, lebih ke mengulas tugas-tugas yang belum diselesaikan. Contohnya dari per kelompok itu kita bikin tugas harus ada 10 berita dan 10 artikel yang diposting di Instagram. Nah, itu tuh emang belum beres dan dilihat progres per kelompoknya. Juga ditanyakan progres per kelompoknya untuk di UAS atau ujian akhir semester, yaitu tugasnya membuat artikel ilmiah yang sesuai dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah ya, dan dipublish di jurnal minimal Sinta 6 atau Sinta 5. Itu tuh emang gak mudah ya teman-teman, ternyata harus dipersiapkan dari lama, karena publish itu gak segampang itu, dan kalau manual tuh bisa setahun, bahkan kalau bayar juga lumayan. Jadi harus benar-benar pikirkan judulnya apa, pembahasannya apa, terus metode penelitiannya apa, atau harus observasi kah atau enggak ke lapangan kayak gitu. Teman-teman juga bisa cari tahu langsung apa itu artikel ilmiah, karena di perkuliahan pasti akan ada tugas-tugas seperti itu. Nah, selain itu juga kita juga ada dipilih nih beberapa orang ya untuk ditanya dan disuruh mengulas kembali materi-materi yang sudah dipelajari. Contohnya kemarin itu ada teman aku yang ditanya apa sih itu pengertian berita dan bagaimana teknik penulisan berita kayak gitu. Itu tuh sebenarnya emang harusnya kita udah sudah di luar kepala, udah ingat gitu ya, harus nggak perlu dibaca lagi, nggak perlu diingat-ingat lagi. Dan masuk ke pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Adi di pertemuan kali ini tuh sangat bermakna ya menurut aku, karena itu bisa menjadi pengingat atau reminder juga buat kita sebagai mahasiswa. Yaitu Pak Adi selalu menanyakan kayak mahasiswa ini seharusnya rajin-rajin membaca, karena membaca di HP sama membaca di buku itu pasti berbeda feelsnya. Dan apa ya, kalau baca di buku itu kita nggak akan terdistract seperti kita baca di HP, apalagi di media online kayak gitu ya, perpustakaan online itu pasti ada aja notif-notif yang muncul dan itu bisa ke distract. Kalau buku tuh ya kita beneran belajar gitu. Nah, itu tuh kita disarankan untuk kayak kalau lagi MK, kalau lagi kampus tuh minimal bawa buku sesuai apa yang kita pelajari di MK tersebut. Jadi kita punya referensi yaitu berupa buku kayak gitu. Dan ketika baca buku juga dipahami, berusaha untuk diimplementasikan bahkan seperti itu. Karena di zaman sekarang juga kayak ke topik selanjutnya itu relevan, Pak Adi itu menyampaikan tentang sebenarnya kita nih nggak dijajah melalui senjata lagi, tapi kita masih tetap dijajah melalui apa coba? Kita tuh dijajah, apalagi kita sebagai pemuda generasi Islam ya, yang diharapkan untuk menjadi generasi yang madani pada
di Indonesia, apalagi yang mayoritas ini pemuda-pemudanya ya umat Islam gitu loh. Tapi kenyataannya di dunia sekarang ini yang menguasai dunia itu yaitu para Yahudi dan Nasrani gitu loh. Nah itu tuh mereka tuh nggak berani untuk menyerang secara fisik, secara senjata, tapi mereka itu punya strategi menyerang umat Islam itu melalui 5 hal. Yaitu yang pertama ada melalui makanan. Nah, ada kasus juga kan sekarang itu ada makanan yang bersertifikasi halal tapi ternyata ada mengandung babi. Nah, di dalam Islam ini kan kalau kita mengonsumsi makanan-makanan haram itu tuh sangat berimbas ke diri kita sendiri. Jadi kita malas ibadah misalkan. Jadi di zaman sekarang ini kita gak bisa menjamin, siapa sih yang mau jamin kita ini makan makanan halal gitu loh. Jadi apalagi makan makanan instan seperti mie instan, katanya bahkan yang memiliki mie instan aja gak mau makan mie instan itu sendiri, karena sekali lagi makanan itu sangat mempengaruhi ke badan kita, ke diri kita sendiri. Yang kedua itu ada melalui film atau melalui media sosial. Nah itu tuh film itu sebagai hiburan gitu ya, tapi itu tuh bisa merubah pikiran-pemikiran, bahkan mengubah ideologi bisa. Di melalui media sosial juga kita dibiarkan asik oleh media sosial seperti tren-tren sekarang, tren-tren TikTok. Dan Nasrani dan Yahudi ini sengaja biar kita nggak kritis lagi gitu loh, biar kita nggak melek akan banyak hal-hal. Yang ketiga itu ada melalui fashion. Apalagi di zaman sekarang ini itu apa ya namanya, fashion tuh sangat berubah sangat pesat gitu ya. Jadi kita sebagai remaja disibukkan oleh fashion, memperhatikan fashion, dan bahasa kasarnya tuh fashionnya bagus tapi otaknya kosong tuh buat apa gitu kan. Terus kita juga melupakan syariat-syariat agama yang sudah mengatur bagaimana cara kita berpakaian, syariatnya bagaimana, apalagi perempuan gitu kan. Tapi di zaman sekarang ini orang-orang, apalagi remaja, anak muda, lebih mementingkan fashion daripada apapun gitu. Yang penting ikutin tren berfashion gitu ya, dan itu udah menurut mereka bagus kayak gitu. Yang keempat itu ada melalui finansial, dan sekarang juga gak kalah ramai ya, gak kalah maraknya itu terkait pinjol atau riba seperti kredit itu tuh, atau pay later itu tuh gak kerasa tapi ternyata itu tuh riba teman-teman. Dan apa ya, dosa paling besar tuh riba. Dan janganlah sekali-kali anak-anak muda sekarang ya, kita usahakan apa yang kita punya ya kita syukuri. Gak usah kita FOMO ikut-ikutan apa yang gak kita butuhkan. Dan yang terakhir itu ada melalui fantasi atau hiburan sampai lupa ibadah. Sekarang ini banyak banget tempat-tempat hiburan ya, tempat-tempat ya kafe atau sebagainya. Gak salah sih, cuma lebih banyaknya tuh sekarang lebih anak-anak muda tuh lebih seneng berpariwisata atau hiburan gitu ya, tapi kadang sampai melupakan ibadah. Sebenarnya nggak ada salahnya untuk main, nongkrong, tapi jangan lupa untuk tetap ada isinya dan tetap melaksanakan ibadah, apalagi sholat seperti itu. Itu juga salah satu strategi ya orang-orang Yahudi untuk menghancurkan generasi Islam. Itu saja yang bisa aku sampaikan di Learning Journal kali ini. Semoga bisa menjadi pengingat, dan sebelum masuk materi-materi selanjutnya nanti, ini bisa jadi ya pengingat, muhasabah diri lah intinya ya, biar nanti kita belajarnya lebih enak dan lebih masuk, bisa mengimplementasikan juga. Oke teman-teman, sekian dari Friska, dan semoga kita bisa bertemu lagi di Learning Journal selanjutnya. Tunggu terus, stay tune ya untuk materi-materi selanjutnya yang
pastinya nggak kalah seru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.